Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Segenap kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh di Masjid Aur Kuning yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan. Nikmat sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani. Dan yang paling utama adalah nikmat iman wal Islam yang senantiasa terpatri di dalam hati sanubari kita. Dan dengan kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita
untuk hadir sholat subuh berjamaah di masjid tercinta kini, Masjid Aur Kuning. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat subuh berjamaah kita merupakan awal dan bukti bahwa umat Islam akan bangkit di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dikatakan bahwa tolok ukur daripada kebangkitan Islam adalah ketika masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, itu sudah seperti sholat Jumat. Dan kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah saatnya umat Islam ini bersatu padu, memperkuat ukhuwah Islamiyah, sehingga kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah umat Islam menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan dan ujian, maka sudah pasti umat Islam mesti bersatu. Umat Islam mesti meningkatkan ukhuwah Islamiyah, bersatu padu dalam rangka menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan hambanya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus mengingatkan kepada kita, wadhkuru ni'matallahi alaikum in kuntum a'dan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wahai para hambaku, senantiasa ingatlah engkau sekalian nikmat yang telah aku berikan kepadamu, di mana engkau sekalian awalnya adalah manusia yang saling bermusuh-musuhan, saling mencerca, saling memerangi, saling membunuh, saling memfitnah, saling memukul, saling menuduh. Fa'allafa baina qulubikum, dan Allah melunakkan hati-hati kalian. Dengan apa Allah meluluhkan, Allah melunakkan hati-hati kita semua? Dengan nikmat Allah, yaitu nikmatul iman wal Islam. Oleh karena itu, silaturahmi yang diawali dengan salat subuh berjamaah adalah sebuah spirit yang sangat penting, spirit yang sangat besar untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia khususnya dan dunia. Di Turki ini adalah negara Islam yang awalnya menjadi khalifah tolok ukur umat Islam seluruh dunia. Lalu dijatuhkan Islam di Turki, diganti menjadi negara sekuler. Negara sekuler itu negara yang anti agama. Tidak boleh ada agama di Turki. Azan harus pakai bahasa Turki, tidak boleh pakai bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab dihilangkan. Orang-orang Islam pakai torbus tidak boleh, karena itu simbol Islam. Wanita-wanitanya memakai jilbab, pakai kerudung, tidak boleh di Turki. Sehingga Turki menjadi negara sekuler. Negara sekuler itu adalah negara yang memisahkan antara negara dengan agama. Agama itu urusan
seorang manusia kepada Tuhannya masing-masing di masjid-masjid, di surau-surau. Tapi agama tidak boleh ikut campur urusan politik dan negara. Itu namanya sekuler. Jadi kalau kita dengar kemarin berita yang beredar yang mengatakan bahwa agama harus dipisahkan dari negara, itulah pemikiran sekuler. Padahal Islam adalah dinus syamil wa kamil. Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap, komprehensif. Agama Islam mengatur ekonomi, agama Islam mengatur tata cara bagaimana bersosial, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara mendidik, bagaimana cara berhukum, bagaimana cara nata negara, bagaimana cara berpolitik. Islam mempunyai ajaran yang sangat lengkap. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Takbir! Takbir! Tapi ketika orang mengatakan agama harus dipisahkan dari negara, itu artinya menganggap agama adalah penyakit. Agama adalah penyakit. Agama adalah sumber daripada kesesatan dan kejahatan. Itu orang yang mengatakan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Islam, ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kenikmatan terbesar, dan kenikmatan tersebut menjadikan kita menjadi bersaudara. Siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap kompak? Siap bersatu? Takbir! Umat Islam harus bersatu, sudah saatnya. Indonesia diperjuangkan oleh para alim ulama. Indonesia dimerdekakan oleh umat Islam. Hampir 100% semua pejuang, semua para pendiri negeri ini adalah umat Islam. Maka kalau dalam satu perusahaan, maka umat Islam mempunyai saham 99%. Oleh karena itu, maka kita sadari keberadaan umat Islam di Indonesia ini adalah merupakan pemegang saham terbesar. Bukan berarti kita akan mengecilkan orang non-muslim, tidak. Indonesia adalah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia. Dan umat Islam adalah umat yang toleransi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Belum pernah di Indonesia atau di negeri-negeri muslim lain, di Pakistan, di Turki, atau di Mesir, umat Islam demo anti Kristen. Ada enggak? Ada atau tidak? Tidak ada. Tapi kita lihat bagaimana negara-negara Eropa, mereka demo anti apa? Anti Islam. Jadi siapa umat yang paling toleran? Umat yang paling toleran terhadap agama lain adalah umat Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran melarang kita untuk menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah aduan bighairi ilmin. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian menghina, mencerca, mencemooh, meremehkan orang-orang yang menyembah selain Allah.
Karena kalau engkau lakukan itu, mereka akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Aduan dengan penuh permusuhan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang paling toleransi. Betul? Betul. Dan sudah kita buktikan. Di Bukit Tinggi ada gereja atau tidak? Aman? Aman. Masa Islam dikatakan agama intoleran? Siapa? Alamatnya salah. Tidak toleransi kepada agama itu jangan dialamatkan kepada umat Islam. Alamatkan kepada orang-orang non-muslim yang tidak toleran. Betul atau tidak? Umat Islam, umat Muhammad adalah umat yang paling toleransi. Kita sudah buktikan beratus-ratus tahun orang non-muslim aman, tentram hidup di Indonesia. Adapun terjadi gesek-gesekan, ada penolakan gereja. Itu bukan karena Islam membenci orang non-muslim, bukan. Tapi mereka yang tidak tahu diri, melanggar etika dan melanggar hukum. Bisa kita buktikan di mana-mana. Oleh karena itu, nikmat luar biasa. Kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman wal Islam. Karena Islam, kedatangan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kenikmatan, dan dengan kenikmatan iman wal Islam kita bersaudara. Jadi kalau antara umat Islam dengan umat Islam lain masih cekcok, saling tuduh, saling jegal, saling cakar, saling fitnah, berarti belum menghayati, belum menikmati nikmatnya Islam. Betul atau tidak? Kita harapkan di Sumatera Barat dan khususnya di Bukit Tinggi ini, di mana Bukit Tinggi anak satu daerah keluar dari situ alim ulama, ulama Islam besar-besar luar biasa. Bahkan pusat daripada ilmu pengetahuan Islam. Kita harap Bukit Tinggi ini umat Islamnya bersatu. Betul? Saling mengingatkan, saling menguatkan dalam biga ukhuwah Islam. Kalau ada kekurangan, ada kecurigaan, cepat selesaikan. Duduk bersama, sampaikan apa keluhannya. Yang ini sampaikan apa keluhannya. Betulkah seperti itu? Tabayun. Wa idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau datang berita-berita dari orang-orang yang fasik, maka segera mengadakan tabayun, cross check, duduk bersama agar permasalahan-permasalahan yang dipersengketakan saling suudzon, saling prasangka cepat diselesaikan dan menjadi persaudaraan yang hakiki. Betul? Siap untuk bersatu, siap untuk berukhuwah, siap untuk saling toleransi. Takbir. Takbir. Dari situlah keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sebuah kekuatan umat Islam. Karena tantangan umat Islam ke depan sangat luar biasa. Ini sekarang kita menghadapi sebuah gelombang ideologi berpolitik yang akan menghancurkan, memporak-porandakan daripada kehidupan berbangsa dan bertanah air. Karena yang memerdekakan, yang memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia adalah umat Islam. Umat Islam harus menjadi garda di depan dalam mengantisipasi daripada arus yang ingin menjajah kembali Indonesia. Siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang, siap jaga NKRI, siap menjaga Islam. Takbir.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sering dihadap-hadapkan dengan Pancasila. Pancasila adalah ideologi bernegara. Pancasila bukan agama. Pancasila adalah ideologi atau falsafah dasar bernegara. Pancasila bukan agama, tapi dilahirkan oleh ulama yang beragama. Pancasila itu dasar bernegara. Pancasila itu adalah falsafah dasar bernegara. Pancasila itu bukan agama. Pancasila dilahirkan oleh orang-orang tokoh-tokoh agama. Jadi jangan sekali-sekali Pancasila itu dihadap-hadapkan dengan umat Islam. Karena Pancasila lahir dari rahim umat Islam. BPUPKI yang merumuskan Pancasila, siapa di situ? Kiai Haji Kahar Mudakir dari Muhammadiyah. Ya. Wahid Hashim dari NU. Ada Haji Agus Salim. Dan lain sebagainya. Ada Soekarno, ada Hatta. Mereka semua orang Muslim. Ada satu orang non-Muslim namanya Mr. Amaramis. Setelah berdebat panjang tentang bentuk negara, keluar sebuah kesepakatan. Pancasila ada pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini pertama, sejarah ini. Yang kita kenal dengan Pancasila Piagam Jakarta. Putus, sudah diputuskan, putus. Tapi berikutnya ketika akan dipeluk-amerikan, sebelumnya ada cerita. Katanya Bung Hatta didatangi sama opsir Jepang. Bung Hatta, ini 7 kata di dalam sila pertama ini, kalau tidak dihapuskan maka Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Indonesia. Kaget Bung Hatta. Akhirnya kasak kusuk. Akhirnya mestinya tadi yang diputuskan bersama-sama, diputuskan sepihak. Soekarno dengan Hatta memutuskan, udah 7 kata dihapus. Diprotes sama orang-orang Islam. Para politisi Islam diprotes. Akhirnya Soekarno mengatakan, sudahlah, kita kan baru merdeka. Jangan ribut-ribut dulu sudah. Sekarang kita sementara dipending dulu. Bukan dihapus, dipending dulu. Disimpan dulu, dipending. Bukan dicabut, bukan. Dipending dulu. Nanti setelah ini sudah agak tenang situasi, kita bicarakan kembali. Tapi akhirnya tidak dibicarakan, larut berlarut. Akhirnya protes juga umat Islam. Akhirnya mengatakan tahun 55 keluar dekret Soekarno. Yang mengatakan bahwa Pancasila yang sekarang ini, yang 7 kata sudah dihapuskan, adalah Pancasila yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Jadi Soekarno mengatakan bahwa Pancasila yang sekarang 7 katanya hilang ini adalah Pancasila resmi yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Setelah itu ditutup, mana buktinya, bagaimana ini? Apakah ini tidak sebuah pengkhianatan? Akhirnya di dalam kabinet Soekarno membuat sebuah kebijakan. Kalau begitu, sudahlah. Di dalam kabinet saya akan saya ciptakan sebuah Kementerian Agama. Kementerian Agama. Lalu di bawah Kementerian Agama ada namanya Pengadilan Islam. Peradilan Islam.
Artinya apa? Artinya peradilan Islam ini sebuah peradilan di mana umat Islam mempunyai hak dan suatu kebebasan untuk melaksanakan syariat Islam. Bicara masalah, ada orang bertanya begini, apa mungkin di Indonesia ini negara Pancasila dilaksanakan syariat Islam? Siapa bilang tidak mungkin? Sangat mungkin, bahkan sudah dilaksanakan syariat Islam itu. Jadi orang ingin mengadu domba antara Islam dengan Pancasila. Seakan-akan Pancasila ini adalah lain daripada Islam. Padahal saya katakan tadi, Pancasila lahir dari rahim umat Islam. Apakah mungkin di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dilaksanakan syariat Islam? Kenapa tidak mungkin? Sangat mungkin. Bahkan ada yang mengatakan tidak mungkin di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dilaksanakan syariat Islam. Tidak mungkin katanya. Seakan-akan Pancasila berseberangan dengan Islam. Kayak gini perlu dijawab atau tidak? Perlu dijawab atau tidak? Perlu dijawab. Syariat Islam itu 100% dibagi menjadi 4. Ini syariat Islam. Yang pertama adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bil fardi. Yang pertama adalah hukum-hukum syariat yang mengatur peribadatan sebagai kewajiban pribadi-pribadi seorang mukmin menjalankan agamanya. Ini yang pertama. Salat, haji, puasa, zakat. Ini adalah merupakan hukum-hukum bersyariat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pribadi seorang mukmin. Saya tanya sekarang, salat itu syariah atau bukan? Salat itu syariah atau bukan? Puasa, haji, zakat di Indonesia bisa dilaksanakan atau tidak? Bisa. Tidak ada yang melarang. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan, dilindungi oleh undang-undang pasal 29 bahwa bangsa Indonesia agama apapun punya hak untuk menjalankan, meyakini apa yang diyakini dan menjalankan apa ajaran agamanya yang dianut. Betul atau tidak? Jadi kesimpulannya bahwa karena sholat, zakat, puasa boleh dilaksanakan di Indonesia dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum-hukum pribadi seorang mukmin dilaksanakan, maka di Indonesia dalam hal ini bisa menjalankan syariat Islam dilindungi oleh undang-undang. Jadi orang yang mengatakan di negara Pancasila syariat Islam tidak bisa diterapkan, dilaksanakan, siapa bilang itu adalah fitnah. Yang kedua, al-ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bil usrah. Hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan apa? Kekeluargaan. Nikah, cerai, warisan, hadonah, macam-macam. Itu adalah merupakan hukum-hukum Islam. Hukum syariat Islam mengatur bagaimana kehidupan berkeluarga. Bercerai, ya kan? Saya tanya, itu syariat Islam atau bukan? Nikah secara Islam, cerai secara Islam, membagi waris secara Islam, itu syariat Islam atau bukan? Syariat Islam. Saya tanya, di Indonesia bisa dilaksanakan atau tidak? Bisa. Bahkan pemerintah menyediakan pengadilan agama. Siapa bilang
negara Pancasila tidak bisa menjalankan syariat Islam. Fitnah atau tidak? Fitnah. Yang keempat, yang ketiga, al-ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bil mujtama' bil hayah al-ijtima'iyyah. Hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat Islam berkaitan dengan kehidupan sosial. Jual beli, pinjam meminjam, gade menggade, ya kan? Ada wakaf dan lain sebagainya. Ya. Itu hukum Islam atau bukan? Hukum Islam. Di dalam Islam, hukum Islam ada aturannya. Bagaimana wakaf, ya kan? Bagaimana jual beli yang benar sesuai syariat Islam. Saya tanya, di Indonesia boleh atau tidak dilaksanakan? Boleh. Bahkan dengan undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Sekarang bank-bank muncul, bank BNI Syariah, Mandiri Syariah, ya kan? Ada Ar-Rohan, Gadai, ada pinjam meminjam, ada mudorobah. Ini semua adalah hukum-hukum syariat berkaitan dengan kehidupan sosial. Dan dilindungi oleh undang-undang di negeri yang berdasarkan Pancasila. Jadi kalau mengatakan Indonesia berdasarkan Pancasila tidak boleh diterapkan syariat Islam, siapa bilang? Sudah berapa tadi? Sudah 3 kan? Berarti 75% syariat Islam sudah bisa diterapkan di Indonesia. Fitnah kalau mengatakan bahwa Indonesia negara Pancasila tidak bisa diterapkan syariat Islam. Betul atau tidak? Betul. Masih ada sekarang orang-orang seperti itu. Oh, negara kita negara Pancasila, nggak boleh syariat Islam diterapkan. Siapa bilang? Nah, tinggal yang keempat ini perlu perjuangan. Al-ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bid-daulah. Hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan kenegaraan. Tata kelola negara, bagaimana hukum yang berlaku, itu. Tapi toh seperti itu, kita masih ada konstitusi. Kita punya hak untuk membuat perda-perda syariah. Kan sekarang ini perda-perda syariah banyak. Yang kita perjuangkan, kami memperjuangkan perda syariat, FPI dengan umat Islam yang lain bergabung memperjuangkan perda syariat Islam. Sudah ada 300 perda syariah yang berlaku di seluruh pelosok Indonesia. Termasuk anti minuman keras dan anti narkoba. Betul atau tidak? Tapi tiba-tiba kemarin kita dengar perda syariat ini sudah dibatalkan oleh Presiden. Perda syariah dibatalkan oleh Presiden dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diinstruksikan agar perda-perda yang bernuansa syariah, bernuansa agama harus dihapuskan. Luar biasa. Ini negara mau jadi negara apa ini? Apa ini revolusi mental? Kita ini dengar indah banget, revolusi mental, revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental itu ajaran komunis, Pak. Revolusi mental itu ajaran komunis. Artinya apa? Karl Marx sebagai pendiri ideologi komunis mengatakan bahwa manusia, masyarakat akan hidup adil, makmur, sejahtera apabila mentalnya dibebaskan dari belenggu percaya kepada agama dan kepada Tuhan. Ini ajaran komunis. Revolusi mental, revolusi mental. Kalau revolusi akhlak iya. Tapi kalau yang dimaksud revolusi akhlak, revolusi moral, yang koruptor-koruptor jahat tidak korupsi lagi. Yang pemimpin-pemimpin, para pejabat yang suka nipu tidak menipu lagi. Itu baru apa? Revolusi akhlak. Lagian kenapa pakai kata-kata revolusi mental? Kenapa nggak pakai revolusi akhlak saja? Revolusi moral.
Kenapa harus revolusi mental? Revolusi mental ini adalah merupakan kata-kata, jargon, dan terminologi yang sudah dipakai oleh komunis. Tahun 55 sudah diproklamirkan oleh Aidit. Sekarang ditimbulkan kembali. Ya mudah-mudahan kita husnudon aja lah. Yang dimaksud adalah revolusi akhlak. Tapi kenyataannya kok agama mulai diusik-usik. KTP ke depan jangan pakai ada agama. Kolom agama dihilangkan. Coba bayangkan. Apa yang terjadi? Kalau kecelakaan berdarah-darah sudah kejet-kejet. Sudah mau sakaratul maut. Identitas KTP-nya dilihat. Nggak ada agama. Gimana caranya coba? Apa mau seperti itu? Ini rakyat harus cerdas. Kita rakyat ini punya kedaulatan, punya hak untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan aspirasi. Tetap kita di bawah daripada naungan ideologi Pancasila. Ideologi bukan agama, agama bukan ideologi. Pancasila tidak boleh dihadap-hadapkan dengan Islam atau dihadapkan dengan agama lain. Kita sudah toleran. Jangan diadu domba kita ini. Ini adalah merupakan suatu tantangan-tantangan cobaan di Indonesia yang luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilkada DKI jangan dianggap remeh. Pilkada DKI jangan dianggap remeh. Ini sebuah gerakan internasional untuk menjajah kembali Indonesia di bidang ekonomi, di bidang budaya, dan di bidang politik. Tidak mungkinlah, Bukit Tinggi kan jauh dari Jakarta, tidak mungkin. Lihat aja nanti. Makanya urusan pilkada di DKI itu adalah urusan umat Islam seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kemarin terakhir kita aksi 313, panitianya ditangkap semua. Naudzubillah min dzalik. Waduh, orang sudah jutaan datang, 1 juta lebih datang umat. Bagaimana ini kalau tidak berjalan? Akhirnya kita ambil alih. Yang ditangkap biar ditangkap. Program harus tetap berjalan. Alhamdulillah 1 juta lebih datang. Dan itu Tayyip Erdogan, Presiden Turki, mengucapkan selamat dan ekspresi memberikan kehormatan yang luar biasa. Salut dengan umat Islam di Indonesia. Dengan gerakan-gerakan yang luar biasa. Dengan nampaknya umat Islam yang sudah berukhuwah, sudah bersaudara. Walaupun di antara kita menyadari ada perbedaan-perbedaan amalia, perbedaan organisasi, perbedaan madhab. Sudah saatnya harus kita tepiskan. Kita hanya bersatu dalam tauhid, urkannya sama, Al-Qur'annya sama, kitabnya sama, imannya sama. Kita harus bersatu. Jangan lagi urusan kunut, enggak kunut, maulid, enggak maulid, tahlil, enggak tahlil. Enggak ada habis-habisnya. Ini adalah masalah-masalah furu. Jangan kita dibesar-besarkan lagi. Masalah furu, ini takfir, ini kafir, ini sesat, ini masuk neraka, ini bid'ah. Udahlah. Boleh silakan punya pendapat di hati saja sudah. Yang penting semua adalah saudara. Siap bersaudara? Siap menjaga ukhuwah Islamiyah? Siap bertoleransi antar golongan Islam? Siap bertoleransi antar mazhab dalam Islam? Takbir. Di sini kita akan bangkit. Oleh karena itu, mari kita jaga. Di Bukit Tinggi dijaga ukhuwah. Kalau ada sesuatu kelompok ini dengan kelompok ini berseteru, saling curiga, saling ini, dudukkan. Para sesepuh-sesepuh dudukkan yang adil. Kelompok ini silakan menyampaikan pendapatnya begini. Yang ini silakan begini, benar seperti itu. Damaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bersaudara. Kalau ada persengketaan, ada kecurigaan, ada saling
berseteru. Mari kita persatukan, mari kita damaikan, kita dudukkan sama-sama. Jangan saling curiga, saling tuduh. Padahal itu belum tentu. Belum ada tabayun, belum ada cross check. Akhirnya musuh-musuh Allah senang melihat perseteruan kita. Betul atau tidak? Oleh karena itu saya himbau kepada masyarakat Islam, umat Islam yang ada di Bukit Tinggi. Harus menguatkan ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan. Harus toleransi di dalam menjalankan agama Islam. Ada perbedaan sedikit? Tidak ada. Sudah, itu adalah saudara kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dengan adanya di Bukit Tinggi seperti ini, di Sumatera seperti ini, di pulau lain, di tempat provinsi-provinsi lain juga seperti ini. Ukhuwah bersatu, satu komando. Insya Allah, Allah akan memenangkan umat Islam di Indonesia. Takbir! Takbir! Tapi kalau kita cerai-berai, saling tuduh, saling curiga, tidak mau diperbaiki, maka musuh-musuh Islam dengan mudah untuk mengadu domba. Sekali lagi, umat Islam adalah yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Umat Islam yang meletakkan batu pertama atau memasang fondasi daripada negeri ini. Umat Islam bersatu menjadi garda di depan NKRI di dalam menjaga kesatuan dan persatuan di Republik Indonesia dan menjaga umat Islam. Saya sempat kemarin ketemu dengan Pak Wiranto sebagai Menko Polhukam. Kita berdiskusi dengan situasi yang ada, perpolitikan yang semakin seperti ini. Dia juga merasa prihatin, iya saya prihatin juga, bagaimana gini. Ini adalah kekuatan-kekuatan politik yang luar biasa. Ya. Pak Wiranto mengatakan begini, umat siapapun penguasa di Indonesia ini, apabila dibenturkan dengan umat Islam, pasti mereka hanyut, tenggelam. Kalau umat bersatu, maka hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Ini luar biasa. Reklamasi di Jakarta. Reklamasi di Jakarta ini akan membuat 17 pulau baru. Pulau bikinan. Itu ratusan hektar di situ. Dan itu sudah kita hitung. Kalau reklamasi itu berhasil, maka akan dibangun mall, apartemen yang akan menampung tidak kurang dari 25 sampai 30 juta orang dari Cina. Penduduk Jakarta ini, Pak, kalau malam tinggal sekitar 7 juta. Kalau malam. Kalau pagi dari Bogor, dari Bekasi, dari mana-mana menjadi sekitar 20 juta. Nah, reklamasi ini ada di DKI. Di pulau-pulau dekat Pulau Seribu itu reklamasi. Padahal pulau masih banyak. Itu dibikin pulau tersendiri. 17 pulau. Dan sudah kita hitung-hitung, kalau dibikin mall, dibikin apartemen, mampu menampung 25 sampai 30 juta orang Cina. Mereka akan datang, makanya tidak ada di Sumatera Barat diiklankan, siapa yang mau beli apartemen di pulau-pulau buatan, tidak ada. Ternyata diiklankan di Cina, di Makau, di Thailand, di Singapura, dan sudah banyak yang beli. Kalau sudah menempati di apartemen, mereka sudah jadi warga Indonesia, Jakarta, dibikinkan KTP. Kira-kira kalau pilkada ke depan siapa yang menang? Mereka. Kalau sudah Jakarta dicaplok oleh gerakan Cina, dan sekarang partai-partai seperti Nasdem, seperti PDIP, sudah MOU, kerjasama, tukar kader dengan Partai Komunis Cina. Apa yang akan terjadi? Masih ada waktu, Pak? Apa yang akan terjadi? Padahal di dalam amanat Undang Dasar 45, negara
Pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya semua. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu harus sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu Undang-Undang 45 itu. Rakyat Indonesia yang lagi nggak dapat pekerjaan, nggak punya kerjaan, kerjaannya diambil sama orang lain. Dulu katanya 10 juta akan menyerap tenaga kerja, membuka lapangan kerja 10 juta. Ternyata bukan untuk orang Indonesia. Ini bagaimana ini? Masya Allah. Sekarang cangkul aja ekspor dari Cina. Cangkul. Kan di tradisional di kampung kan ada itu. Bikin cangkul, bikin sabit, bikin apa. Itu kerajinan masyarakat. Sekarang diambilkan dari Cina itu cangkul-cangkul. Sudah itu tidak membawa itu saja. Membawa narkoba. Bertonton dibawa narkoba. Kemarin tertangkap sama polisi. Di satu kawasan di mana Ahok ada di situ terjadi penangkapan dan penggerebekan. Di situ ditemukan 1 ton berapa narkoba sabu-sabu. Sampai sekarang mana prosesnya? Dulu melalui tiang-tiang pancang yang dikirimkan dari Cina, lalu ketahuan sama BNN, digergaji itu tiang, isinya semua narkoba. Isinya semua narkoba, hancur. Ini akan terjadi perang candu yang luar biasa. Perang candu, biar semua kecanduan. Kalau sudah kecanduan, mereka lemah intelektual, lemah semangat kerjanya, mudah untuk diobok-obok, mudah untuk dijajah. Ini kita sekarang rakyat harus melek. Umat Islam harus melek, harus melihat situasi, kondisi. Ya. Umat Islam ini harus pegang, harus berpolitik. Jangan ikuti kata-kata agama, politik. Jangan. Kalau kita tidak menguasai parlemen di Indonesia, maka semua undang-undang adalah mereka yang bikin. Ini sekarang orang-orang sekuler, orang-orang liberal di Indonesia, yang mereka adalah orang Islam, profesor, doktor, kiai haji, belajar di Cambridge University, di Chicago University, di Sorbonne University, pulang jadi intelektual muslim, mereka liberal. Sekarang sedang bersatu membuat draft undang-undang yang akan diajukan kepada DPR, ke badan legislasi untuk dibahas dan diketok menjadi undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang pernikahan sejenis. Yang menjadi dedengkotnya ada namanya Profesor Musdah Mulia. Seorang perempuan pakai kerudung, Masya Allah. Guru besar, profesor. Dia pejuang yang paling terdepan untuk memperjuangkan undang-undang pernikahan sejenis. Mau jadi apa negeri ini? Kalau sampai undang-undang seperti itu lolos, diketok jadi undang-undang, bagaimana anak-anak kita? Itu penyakit-penyakit liwat, penyakit Nabi Lut itu menular. Dan disebarkan propaganda. Kalau mereka sudah mendapatkan itu juga, mereka akan menuntut yang lebih dari itu. Di Eropa sudah banyak yang menuntut tentang undang-undang pernikahan sedarah. Ibu kawin sama anak, saudara sama saudara kawin. Itu akan dituntut lama-lama itu. Rusak negara ini. Maka ancaman, tantangan umat Islam ke depan ini, udahlah politik ini urusan politik, kita bukan nggak berpolitik, nggak mau. Jangan. Minimal kita punya pendapat politik, sikap politik. Kalau tidak masuk partai politik, punya sikap politik. Ketika nyoblos, nanti harus satu komando. Siap di komando? Siap di komando? Nanti dari persatuan umat Islam di Indonesia, dari satu imam yang kita tunjuk, maka kita akan instruksikan kalau masuk partai ini menangkan, semua partai itu. Atau 2 partai Islam menangkan, partai itu kita menangkan. Supaya apa? Supaya bisa menguasai parlemen secara konstitusi. Kalau tidak, undang-undang yang menyesatkan tersebut akan diproduk oleh mereka. Ada namanya undang-undang yang sudah dibahas juga, namanya undang-undang gender. Jadi undang-undang anti mendiskreditkan gender.
Jadi begini, kita tidak boleh membedakan antara laki dan perempuan. Kalau kita menindak seseorang, menghina, memukul umpama karena gender, maka kita akan dipenjara. Itu dalam undang-undang itu. Jadi umpamanya bapak, naudzubillah min dzalik, punya anak perempuan. Pulang dari diskotik, mabuk jam 2 malam, datang ke rumah, bapak marah, dipukul. Maka anak tersebut akan lapor ke polisi, bapak ditangkap sama polisi. Bapak marah-marah, kamu anak perempuan malam-malam datang mabuk lagi. Dia nggak terima, ngadu ke polisi, ditangkap bapak. Kalau undang-undang itu berlaku. Ini sedang disusun sekarang. Jadi banyak undang-undang yang sangat berbahaya. Oleh karena itu umat Islam harus menang di dalam berpolitik. Jangan berpolitik itu dianggap politik yang orang-orang itu korupsi ini, tidak. Itu politik yang jelek. Di dalam Islam itu berpolitik harus Islami, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada tuntunannya bagaimana berpolitik, bagaimana memimpin, bagaimana musyawarah. Ini sudah ada di dalam ajaran Islam. Islam adalah agama yang paling lengkap, komprehensif. Tidak ada satu perkara kecuali dibahas di dalam Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kami atas nama GNPF, atas nama Pergerakan Islam dari pusat mengajak ayo kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah persaudaraan kita. Kita menyadari umat Islam ini banyak perbedaan-perbedaan di antara kita. Tapi selama perbedaan itu bukan masalah usul, bukan masalah prinsip-prinsip agama, kita harus tenggang rasa, jaga mulut. Jangan saling tuduh, jangan saling mengkafirkan, jangan saling menyesatkan. Siap bersatu, siap berukhuwah, siap memperjuangkan Islam, siap jaga NKRI. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh adalah kekuatan yang luar biasa. Maka itu alhamdulillah di sini sudah ada ditradisikan salat subuh berjamaah. Dibiasakan mungkin baru seminggu sekali, tapi lama-lama mudah-mudahan tidak perlu seminggu sekali, setiap hari memenuhi masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuh berjamaah di masjid-masjid di Indonesia sudah seperti sholat Jumat, itulah titik daripada kebangkitan Islam di Indonesia. Betul atau tidak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan istiqamah dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan, membebaskan permasalahan yang kita hadapi para ulama kita yang ditangkap-tangkap, yang sedang dihadapkan dengan masalah hukum walaupun pasalnya belum jelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita agar Allah memberikan kemenangan, dan mudah-mudahan aparatur yang sedang lupa, yang sedang lalai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya kira ini saja sedikit tentang pencerahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kalau ada kata-kata yang salah dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dipersatukan dalam iman wal Islam. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.